Ada saat-saat dalam hidup ketika hati manusia merindukan sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang tidak memudar ketika hidup menjadi sulit. Banyak orang tersenyum di tengah hiruk-pikuk dunia, menjalani rutinitas, berbicara dengan orang lain, dan tampak baik-baik saja. Namun, jauh di dalam jiwa, ada kerinduan yang lebih dalam, kerinduan akan damai, tujuan hidup, dan arah yang jelas. Disitulah kata-kata Yesus masuk ke dalam hidup manusia. Bukan sekadar suara dari masa lalu, bukan hanya kisah kuno dalam kitab sejarah. Ajaran Yesus adalah kebenaran yang hidup, yang masih berbicara kepada hati manusia sampai hari ini. Setiap kali Yesus berbicara, hati orang-orang terbuka. Ia tidak hanya memberikan aturan untuk ditaati, ia menunjukkan cara hidup yang menyembuhkan jiwa. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," ia tidak sedang mengundang orang untuk masuk ke dalam sebuah sistem agama. Ia mengundang manusia untuk mengalami perubahan hidup yang sejati. Berjalan bersamanya berarti berjalan di dalam terang, bahkan ketika dunia di sekitar terasa gelap. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan selalu mudah. Ia tahu bahwa setiap orang akan menghadapi badai, kesedihan, dan kegagalan. Namun ia memberikan satu janji yang jauh lebih besar, bahwa siapapun yang berjalan bersamanya tidak akan pernah berjalan sendirian. Di dalam janji itu ada kekuatan untuk menghadapi kesulitan, untuk tetap mengasihi ketika hati terluka, dan untuk bangkit kembali ketika jatuh. Ajaran Yesus bukan sekadar gagasan yang indah. Ajarannya adalah pegangan hidup sehari-hari. Kata-katanya mampu mengubah kebingungan menjadi kejelasan, ketakutan menjadi iman, dan kekosongan menjadi kelimpahan makna. Ketika seseorang mulai membiarkan perkataannya masuk ke dalam hati, cara pandang terhadap hidup perlahan berubah. Cara melihat orang lain berubah. Cara menghadapi penderitaan berubah. Bahkan, cara mempercayai rencana Tuhan menjadi lebih dalam. Inilah sebabnya mengapa ajaran Yesus tidak pernah kehilangan kekuatannya. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tetapi kebenaran yang ia ajarkan tetap sama. Ia mengajarkan manusia bagaimana hidup dengan kekuatan, kerendahan hati, dan kedamaian. Karena itu, hari ini, bukalah hati. Biarkan suara Yesus menuntun setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap bagian dari hidup. Ketika seseorang mulai hidup berdasarkan ajarannya, hidup tidak lagi sekedar bertahan melewati hari. Hidup mulai memiliki makna yang sesungguhnya. Ajaran pertama yang Yesus berikan adalah tentang kasih tanpa syarat. Yesus tidak mengasihi orang karena mereka layak menerimanya. Ia mengasihi karena hatinya dipenuhi kasih yang tidak terbatas. Ketika ia duduk bersama para pendosa, berbicara dengan orang yang disingkirkan masyarakat, dan menyentuh orang yang dianggap najis, ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kasih sejati tidak mengenal batas. Kasih yang ia tunjukkan bukanlah kasih yang berhati-hati atau penuh perhitungan. Kasihnya berani. Ia tidak menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Justru kasih itu yang memberi nilai kepada manusia. Kasih seperti itulah yang Yesus panggil untuk hidup di dalam diri setiap orang. Mengasihi orang yang mengasihi kita kembali tentu terasa mudah. Namun, mengasihi mereka yang salah paham, yang menyakiti, atau bahkan yang berbicara buruk tentang kita, disitulah kekuatan sejati dari ajaran Kristus terlihat. Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perkataan itu bukan sekadar saran. Itu adalah perintah yang lahir dari hati Tuhan sendiri. Ketika seseorang mulai mengasihi tanpa syarat, sesuatu yang ilahi terjadi. Rantai penghakiman mulai patah. Jarak antara manusia mulai hilang. Kasih menjadi terang yang menuntun orang lain kepada Tuhan, bahkan tanpa banyak kata. Mengasihi tanpa syarat bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Itu berarti memilih belas kasih daripada kesombongan. Memilih pengampunan daripada balas dendam. Kasih seperti ini memiliki kekuatan yang tidak dapat ditiru oleh dunia. Kasih ini
mampu mengampuni orang yang dianggap tidak layak, merangkul mereka yang hancur, dan tetap percaya bahwa di dalam setiap manusia masih ada harapan. Yesus telah mengasihi manusia dengan cara seperti itu, sepenuhnya, dengan bebas, dan tanpa henti. Karena itu, ketika esok hari dimulai, hiduplah dengan kasih seperti Dia. Mengasihi bahkan ketika tidak nyaman. Mengasihi bahkan ketika harus berkorban. Sebab kasih seperti itulah yang benar-benar dapat mengubah dunia. Ajaran kedua adalah tentang pengampunan. Mengampuni adalah salah satu perintah Yesus yang paling sulit dijalankan, tetapi juga yang paling membebaskan hati. Suatu hari, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali ia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Yesus menjawab, 70 kali, 7 kali. Yesus tidak bermaksud agar orang menghitung jumlahnya. Ia sedang menunjukkan bahwa pengampunan bukanlah tindakan sesaat, melainkan cara hidup. Yesus sendiri memberikan teladan terbesar tentang pengampunan. Ia tidak menunggu orang meminta maaf sebelum pergi ke salib. Ia mengampuni bahkan sebelum mereka memintanya. Itulah kedalaman belas kasih-Nya. Ketika seseorang menyimpan kebencian, ia sebenarnya sedang mengikat dirinya pada masa lalu. Luka terus terbuka karena hati tidak pernah benar-benar dilepaskan. Namun, ketika seseorang memilih untuk mengampuni, pintu terbuka bagi Tuhan untuk menyembuhkan apa yang manusia tidak sanggup perbaiki. Mengampuni tidak berarti bahwa rasa sakit itu tidak penting. Mengampuni berarti mempercayakan keadilan kepada Tuhan pada waktunya. Setiap kali seseorang berkata di dalam hatinya, "Aku mengampuni," kata-kata itu seolah menggemakan doa Yesus di kayu salib ketika ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Pengampunan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan rohani yang besar. Kebencian membuat hati menjadi pahit, tetapi pengampunan membuat hati menjadi bebas. Karena itu, lepaskanlah. Ampuni mereka yang tidak pernah meminta maaf. Ampuni juga dirimu sendiri atas kesalahan yang tidak bisa diubah. Ketika seseorang membebaskan orang lain melalui pengampunan, disitulah ia menjadi paling serupa dengan Yesus. Ajaran ketiga yang Yesus berikan adalah tentang menempatkan kerajaan Allah sebagai yang terutama dalam hidup. Di dunia ini, banyak suara yang terus mendorong manusia untuk mengejar kesuksesan, kenyamanan, kekayaan, dan pengakuan dari orang lain. Sejak kecil, orang diajarkan bahwa hidup akan berarti jika berhasil mengumpulkan banyak hal, jabatan, harta, dan pujian. Namun Yesus memberikan arah yang berbeda. Ia berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Melalui kalimat sederhana itu, Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang sangat dalam. Ketika Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup seseorang, maka segala sesuatu yang lain akan menemukan tempatnya yang benar. Kerajaan Allah bukan hanya sebuah tempat yang jauh di masa depan. Kerajaan Allah adalah ketika Tuhan memerintah di dalam hati manusia sekarang juga. Itu terlihat ketika seseorang memilih damai daripada kepanikan, iman daripada ketakutan, dan tujuan hidup daripada kebingungan. Ketika seseorang memulai harinya dengan mencari Tuhan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan distraksi dunia, maka perlahan ia mulai melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkahnya. Hidup tidak lagi terasa tanpa arah. Bahkan dalam hal-hal kecil, seseorang dapat merasakan bahwa ada tangan ilahi yang membimbing. Yesus sendiri hidup dengan fokus seperti itu. Ia tidak menghabiskan waktunya untuk membuktikan diri di hadapan manusia. Ia tidak mengejar pengakuan atau popularitas. Ia tetap dekat dengan Bapa, dan segala sesuatu yang ia perlukan datang pada waktu yang tepat. Janji yang sama juga berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan ditempatkan di tempat pertama, hidup tidak akan pernah berada di tempat terakhir dalam rencananya. Ajaran ini mengundang manusia untuk belajar percaya. Yesus mengingatkan bahwa jika Tuhan memberi makan burung-burung di udara dan menghiasi bunga-bunga di ladang dengan keindahan,
maka tentu Ia juga akan memelihara manusia yang diciptakannya dengan penuh kasih. Kerajaan Allah membalikkan cara pandang dunia. Dunia berkata bahwa yang kuatlah yang akan menang, tetapi Yesus berkata bahwa yang rendah hati akan ditinggikan. Dunia berkata bahwa yang pertama adalah yang paling penting, tetapi Yesus berkata bahwa yang terakhir bisa menjadi yang pertama. Ketika seseorang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap impian, bahkan dalam setiap kesulitan, hidupnya mulai berubah. Berkat tidak lagi dikejar dengan kelelahan. Sebaliknya, berkat datang mengikuti hidup yang berpusat pada Tuhan. Dunia mungkin mengajarkan manusia untuk membangun kerajaan mereka sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan manusia untuk membangun mezbah bagi Tuhan di dalam hati. Ketika hati terarah kepada kerajaannya, kebutuhan yang paling penting dalam hidup akan selalu dipenuhi. Ajaran keempat dari Yesus adalah tentang melayani orang lain. Suatu malam sebelum penyalibannya, Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan para muridnya. Ia mengambil air dan sebuah kain, lalu mulai membasuh kaki mereka satu persatu. Dalam budaya pada waktu itu, membasuh kaki adalah tugas seorang pelayan. Namun malam itu, sang guru melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang yang paling rendah. Melalui tindakan itu, Yesus menghancurkan cara pandang dunia tentang kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa kebesaran sejati tidak ditemukan dalam posisi yang tinggi, tetapi dalam kerendahan hati yang tulus. Raja Surga memilih posisi seorang pelayan. Dia yang menciptakan alam semesta, mengambil kain dan membungkuk di depan manusia. Yesus ingin menunjukkan bahwa kasih sejati tidak takut merendahkan diri untuk mengangkat orang lain. Dunia sering mengajarkan manusia untuk menjadi yang pertama, menjadi yang paling dihormati, dan menjadi pusat perhatian. Namun Yesus mengajarkan bahwa kebesaran dimulai dari kerendahan hati. Kekuatan sejati bukan diukur dari berapa banyak orang yang melayani kita, tetapi dari berapa banyak orang yang dapat kita layani dengan hati yang tulus. Setiap kali seseorang membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, disitulah hati Kristus tercermin. Melayani tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar yang dilihat banyak orang. Terkadang pelayanan muncul dalam hal-hal kecil yang sederhana, sebuah kata yang menguatkan, telinga yang mau mendengar dengan sabar, atau tindakan kebaikan yang tidak diketahui siapapun. Namun Tuhan melihat semuanya. Tidak ada satupun tindakan kasih yang luput dari perhatiannya. Setiap kali seseorang memilih kasih daripada ego, setiap kali seseorang meringankan beban orang lain, surga mencatatnya. Yesus berkata, "Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan." Ia tidak mengatakan itu hanya sebagai kata-kata indah. Ia menjalani hidupnya dengan cara itu. Ketika seseorang melayani dengan tulus, ia sedang menyentuh sesuatu yang kekal. Ia mengingatkan dunia bahwa kasih bukan hanya sebuah kata, tetapi juga tindakan nyata. Karena itu, tetaplah melayani, bahkan ketika tidak mudah. Melayani, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Melayani, bahkan ketika tidak ada ucapan terima kasih. Sebab ketika seseorang melayani manusia dengan hati yang tulus, sebenarnya ia sedang melayani Tuhan sendiri. Dan suatu hari nanti, ketika hidup ini selesai, setiap hati yang setia melayani akan mendengar kata-kata yang sangat berharga dari Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ajaran kelima dari Yesus mengajak setiap orang untuk berjalan dengan iman, bukan hanya dengan apa yang dapat dilihat oleh mata. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa aman ketika segala sesuatu dapat dipahami dengan jelas. Kita ingin melihat bukti terlebih dahulu sebelum mempercayai sesuatu. Namun, iman bekerja dengan cara yang berbeda. Yesus mengajarkan bahwa iman adalah kepercayaan yang melampaui apa yang terlihat. Salah satu gambaran yang paling kuat tentang hal ini terjadi ketika Petrus berjalan di atas air. Pada saat itu, para murid berada di perahu di tengah danau ketika badai datang. Ombak besar mengguncang perahu dan angin bertiup dengan keras.
Di tengah ketakutan itu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air menuju mereka. Petrus kemudian berkata bahwa jika itu benar-benar Yesus, maka ia ingin datang kepadanya. Yesus memanggilnya, dan Petrus keluar dari perahu. Untuk beberapa saat, ia melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Ia berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia mampu melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun ketika Petrus mulai memperhatikan angin dan ombak di sekelilingnya, rasa takut mulai masuk ke dalam hatinya. Ia mulai tenggelam. Peristiwa itu menggambarkan pergumulan yang sering dialami oleh setiap orang percaya. Apa yang menjadi fokus kita akan menentukan apakah kita berdiri teguh atau mulai tenggelam dalam ketakutan. Yesus mengundang manusia untuk mempercayainya bahkan ketika jalan di depan tidak terlihat dengan jelas. Iman bukanlah sesuatu yang buta. Iman adalah cara melihat hidup melalui perspektif Tuhan. Ketika seseorang berjalan dengan iman, ia mulai memahami bahwa keheningan Tuhan tidak berarti Tuhan tidak hadir. Penundaan dari Tuhan tidak berarti penolakan. Seringkali Tuhan bekerja di balik layar, menyusun hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ia menutup jalan yang salah dan membuka jalan yang benar pada waktu yang tepat. Ketika seseorang berjalan dengan iman, ia belajar melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Sebagai gantinya, ia menemukan kedamaian dalam mempercayai Tuhan yang mengetahui segalanya. Setiap langkah iman menjadi sebuah pernyataan. Dalam hati Tuhan, aku percaya bahwa Engkau baik, bahkan ketika aku belum melihat hasilnya. Hidup pasti akan menguji iman itu. Akan ada saat-saat ketika doa terasa belum terjawab dan masa depan terlihat tidak pasti. Namun justru di dalam masa-masa itulah iman menjadi semakin kuat. Iman tidak dibentuk di dalam kenyamanan, tetapi ditempa di tengah kesulitan. Oleh karena itu, teruslah berjalan dengan iman. Teruslah percaya. Tuhan yang memimpin Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, yang menuntun Musa memimpin bangsanya keluar dari perbudakan, dan yang menguatkan para rasul di tengah penderitaan adalah Tuhan yang sama yang menuntun hidup manusia hari ini. Ajaran keenam dari Yesus adalah mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Ajaran ini mungkin merupakan salah satu yang paling sulit untuk dipraktikkan. Mengasihi orang yang mengasihi kita terasa alami, namun mengasihi mereka yang menyakiti kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa tentang hal ini. Ketika ia disalibkan, orang-orang yang menyalibkannya tidak menunjukkan belas kasihan. Namun di tengah penderitaan itu, Yesus justru berdoa bagi mereka. Ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengasihi musuh tidak berarti menyetujui perbuatan yang salah. Mengasihi musuh berarti menolak membiarkan kebencian menguasai hati. Itu berarti memilih untuk tidak membiarkan kegelapan menentukan siapa diri kita. Yesus memanggil para pengikutnya untuk hidup dengan standar kasih yang lebih tinggi. Kasih seperti ini tidak melawan kejahatan dengan kemarahan, tetapi dengan anugerah. Ketika seseorang mulai mendoakan orang yang pernah menyakitinya, sesuatu yang mendalam mulai terjadi di dalam hatinya. Beban yang selama ini terasa berat mulai berkurang. Luka yang lama perlahan mulai sembuh. Mungkin tidak semua hubungan dapat dipulihkan sepenuhnya, tetapi kedamaian di dalam hati dapat ditemukan kembali. Yesus berkata, "Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menyakiti kamu." Perkataan ini mengubah kebencian menjadi kesempatan untuk menunjukkan kasih. Ketika seseorang memilih untuk mengasihi musuhnya, ia sedang menunjukkan bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian. Kasih seperti ini tidak berasal dari kekuatan manusia semata. Kasih ini lahir dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ketika seseorang mengingat bahwa ia sendiri telah dikasihi oleh Tuhan meskipun tidak sempurna, ia mulai menemukan kekuatan untuk mengasihi orang lain.
Setiap doa yang diucapkan bagi seseorang yang pernah menyakiti kita adalah cerminan dari hati Injil. Melalui tindakan itu, dunia dapat melihat bahwa hidup yang mengikuti Yesus berbeda dari cara hidup dunia. Ajaran ketujuh dari Yesus berbicara tentang kekhawatiran terhadap masa depan. Banyak orang hidup dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Pikiran tentang pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan masa depan sering membuat hati gelisah. Kekhawatiran perlahan mengambil tempat di dalam pikiran, bahkan ketika hari yang sedang dijalani sebenarnya masih berjalan dengan baik. Yesus memahami kecenderungan manusia untuk merasa cemas. Karena itu, ia berkata, "Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri." Perkataan itu bukan berarti Yesus mengabaikan kenyataan bahwa hidup kadang penuh tantangan. Sebaliknya, ia mengajak manusia untuk belajar mempercayai Tuhan satu hari pada satu waktu. Kekhawatiran sering membuat manusia memikirkan masalah yang bahkan belum terjadi. Pikiran terus berputar memikirkan kemungkinan terburuk, sehingga kedamaian hari ini hilang sebelum masa depan benar-benar tiba. Yesus ingin membebaskan manusia dari beban itu. Ia mengajak setiap orang untuk memperhatikan ciptaan di sekitar mereka. Burung-burung di udara tidak menimbun makanan dalam lumbung, namun mereka tetap dipelihara. Bunga-bunga di padang tidak bekerja keras untuk menghiasi dirinya, namun Tuhan membuatnya indah. Melalui gambaran sederhana itu, Yesus mengingatkan bahwa manusia jauh lebih berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan memelihara alam ciptaan dengan begitu setia, tentu Ia juga memperhatikan hidup setiap manusia. Kekhawatiran sering muncul ketika seseorang merasa harus mengendalikan segalanya. Namun Yesus mengajarkan bahwa hidup menjadi lebih ringan ketika manusia belajar menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Ketika seseorang berhenti berkata, "Bagaimana jika?" dan mulai berkata, "Tuhan pasti menolong," damai mulai tumbuh di dalam hati. Setiap hari memiliki tantangannya sendiri. Ketika seseorang menghadapi hari ini dengan iman, ia akan menemukan kekuatan yang cukup untuk menjalaninya. Masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena masa depan berada di dalam tangan Tuhan. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan hati yang tenang bagi mereka yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika seseorang memilih untuk percaya daripada takut, ia mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja, bahkan dalam hal-hal yang sederhana dalam hidupnya. Ajaran ke-8 dari Yesus kembali menekankan tentang kerendahan hati dan pelayanan. Pada suatu waktu, para murid pernah berdebat tentang siapa di antara mereka yang paling besar. Mereka membayangkan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan yang mereka pikir akan didirikan oleh Yesus. Yesus mendengar percakapan mereka dan memberikan jawaban yang tidak mereka duga. Ia berkata bahwa yang terbesar di antara mereka justru harus menjadi pelayan. Dengan satu kalimat itu, Yesus membalikan cara dunia memandang kebesaran. Di mata dunia, orang yang dianggap besar biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh yang luas. Namun dalam kerajaan Allah, kebesaran diukur dari seberapa besar kasih yang diberikan kepada orang lain. Yesus sendiri menunjukkan hal itu melalui hidupnya. Ia tidak mencari kehormatan dunia. Ia memilih hidup sederhana, berjalan bersama orang-orang yang sering diabaikan oleh masyarakat, dan melayani mereka yang membutuhkan. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan. Kerendahan hati berarti menyadari bahwa setiap kemampuan yang dimiliki adalah pemberian Tuhan dan harus digunakan untuk memberkati orang lain. Ketika seseorang hidup dengan hati yang rendah, ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya di hadapan semua orang. Ia tidak hidup untuk mengejar pujian. Ia hidup untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Setiap tindakan kebaikan yang dilakukan dengan tulus menjadi cerminan dari hati Kristus. Ketika seseorang menolong tanpa berharap imbalan, ketika seseorang memberi waktu dan perhatian kepada orang lain, disitulah kebesaran sejati terlihat. Yesus mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan tidak selalu melalui tempat yang tinggi.
Justru seringkali jalan itu dimulai dari kerendahan hati yang dalam. Orang yang rela merendahkan diri untuk melayani orang lain sebenarnya sedang berjalan menuju kebesaran yang sejati. Ajaran ke-9 dari Yesus adalah panggilan untuk menjadi terang bagi dunia. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Kamu adalah terang dunia." Kata-kata itu ditujukan kepada orang-orang biasa. Sebagian besar dari mereka hanyalah nelayan sederhana dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan tinggi. Namun Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar latar belakang mereka. Ia tahu bahwa Tuhan menempatkan terangnya di dalam hati manusia agar mereka dapat membawa harapan ke tempat-tempat yang gelap. Menjadi terang dunia tidak berarti seseorang harus sempurna. Menjadi terang berarti hidup dengan kejujuran, kasih, dan iman di tengah dunia yang sering kehilangan arah. Terang tidak perlu besar untuk memberi pengaruh. Bahkan, cahaya kecil pun dapat terlihat jelas ketika berada di tempat yang gelap. Ketika seseorang memilih untuk mengampuni, ketika ia menunjukkan kebaikan kepada orang lain, atau ketika ia berdiri untuk kebenaran, ia sedang menyalakan terang yang dapat menuntun orang lain. Dunia sering dipenuhi oleh suara yang keras dan penuh pertentangan. Namun, dunia sebenarnya membutuhkan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih kuat terang dari kehidupan yang dipenuhi kasih. Yesus tidak berkata bahwa para pengikutnya harus mencoba menjadi terang. Ia berkata bahwa mereka memang adalah terang. Terang itu sudah ada di dalam hidup mereka melalui hubungan dengan Tuhan. Karena itu, setiap orang dipanggil untuk membiarkan terang itu bersinar, bukan untuk mencari perhatian manusia, tetapi agar orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ajaran ke-10 dari Yesus mengajak manusia untuk terus datang kepada Tuhan dengan ketekunan. Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Kalimat ini bukan sekadar kata-kata yang indah, tetapi sebuah undangan untuk membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan. Dalam kehidupan, ada banyak saat ketika seseorang berdoa, namun merasa seolah-olah tidak ada jawaban. Waktu berlalu, keadaan belum berubah, dan hati mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Namun, Yesus ingin menegaskan bahwa setiap doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Berdoa bukan hanya tentang meminta sesuatu. Doa adalah percakapan antara manusia dan Tuhan. Ketika seseorang terus meminta, mencari, dan mengetuk, ia sedang membangun kedekatan dengan Sang Pencipta. Yesus tidak mengatakan bahwa pintu akan langsung terbuka pada saat yang kita inginkan. Justru disitulah iman bekerja. Terkadang, jawaban Tuhan datang lebih lambat dari harapan manusia. Namun, penundaan itu bukanlah penolakan. Seringkali, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dibayangkan manusia. Ia juga sedang membentuk hati orang yang berdoa agar ia siap menerima berkat yang akan datang. Mencari Tuhan berarti lebih dari sekadar mencari jawaban atas masalah. Itu berarti mencari hadirat-Nya, ingin mengenalnya lebih dalam, dan mempercayai bahwa rencananya lebih bijaksana daripada rencana manusia. Mengetuk berarti tidak menyerah. Ada saat-saat ketika pintu terasa tertutup dan doa terasa berat. Namun Yesus mengajak manusia untuk terus datang kepada Tuhan dengan kesetiaan. Suatu saat, pintu itu akan terbuka, dan ketika terbuka, seseorang akan menyadari bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Doa memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Namun, lebih dari itu, doa juga mengubah hati orang yang berdoa. Doa membuat manusia semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Ajaran ke-11 dari Yesus adalah peringatan terhadap kemunafikan dan ajakan untuk hidup dengan kejujuran. Pada zaman Yesus, ada kelompok orang yang sangat dihormati karena pengetahuan mereka tentang hukum agama. Mereka terlihat saleh di depan orang banyak dan melakukan berbagai tindakan religius. Namun Yesus melihat sesuatu yang berbeda di dalam hati mereka. Ia menegur mereka bukan karena mereka mengikuti hukum,
tetapi karena mereka lebih sibuk menampilkan kesalehan daripada benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa Tuhan tidak mencari penampilan luar, Tuhan melihat hati. Seseorang dapat terlihat baik di depan manusia, tetapi hanya Tuhan yang mengetahui keadaan hati yang sebenarnya. Hidup dengan keaslian berarti berani jujur di hadapan Tuhan. Itu berarti mengakui ketika kita lemah, bertobat ketika melakukan kesalahan, dan tidak berpura-pura menjadi sempurna. Tuhan dapat bekerja di dalam hati yang terbuka, bahkan jika hati itu sedang terluka atau sedang belajar. Namun, hati yang dipenuhi kepura-puraan sulit menerima perubahan karena ia lebih sibuk menjaga penampilan daripada mencari kebenaran. Yesus berkata bahwa perkataan seseorang harus jujur. Jika seseorang berkata ya, maka itu harus berarti ya. Jika ia berkata tidak, maka itu harus berarti tidak. Hidup yang tulus memiliki kekuatan yang besar. Orang mungkin akan mengagumi keberhasilan seseorang, tetapi mereka akan tersentuh oleh kejujuran dan ketulusan. Dunia tidak membutuhkan orang yang terlihat sempurna. Dunia membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, meskipun mereka masih terus belajar dan bertumbuh. Ketika seseorang hidup dengan hati yang tulus, hidupnya menjadi kesaksian yang kuat. Orang lain dapat melihat bahwa iman bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah perjalanan yang nyata. Ajaran ke-12 dari Yesus berbicara tentang nilai manusia yang jauh lebih besar daripada harta benda. Dunia sering mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh apa yang ia miliki. Kekayaan, properti, dan berbagai pencapaian sering dijadikan ukuran keberhasilan hidup. Namun Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia bertanya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Dengan pertanyaan itu, Yesus menunjukkan bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada kekayaan. Harta benda dapat hilang, jabatan dapat berubah, dan segala sesuatu yang bersifat materi suatu hari akan lenyap. Namun, kasih yang diberikan kepada orang lain, kebaikan yang dilakukan, dan pengaruh yang dibawa ke dalam hidup seseorang dapat bertahan jauh lebih lama. Yesus sering berada di tengah orang-orang yang miskin, sakit, dan dilupakan oleh masyarakat. Ia memperlakukan mereka dengan penuh perhatian dan kasih. Melalui tindakannya, ia menunjukkan bahwa setiap jiwa manusia memiliki nilai yang sangat besar di mata Tuhan. Ketika seseorang mulai menempatkan manusia di atas harta benda, prioritas hidupnya berubah. Ia tidak lagi mengejar hal-hal yang sementara dengan cara yang melelahkan. Sebaliknya, ia mulai berinvestasi dalam hal-hal yang memiliki makna kekal. Ia belajar memberi dengan murah hati, menolong dengan tulus, dan melihat orang lain dengan hati yang penuh belas kasih. Yesus sendiri hidup tanpa memiliki banyak hal secara materi. Namun hidupnya penuh dengan kasih, tujuan, dan damai sejahtera. Ia mengundang setiap orang untuk hidup dengan cara yang sama, memegang harta dengan ringan, tetapi memegang manusia dengan kasih yang erat. Ketika tangan terbuka untuk memberi, hati juga menjadi terbuka untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan berkat itu seringkali berupa damai, sukacita, dan makna hidup yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ajaran ke-13 dari Yesus berbicara tentang pengorbanan dan kesediaan untuk mengikuti jalan Tuhan. Yesus pernah berkata kepada para pengikutnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Perkataan ini tidak mudah didengar, karena di dalamnya ada panggilan untuk meninggalkan cara hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Menyangkal diri bukan berarti menolak keberadaan diri atau merendahkan nilai diri sebagai manusia. Menyangkal diri berarti menolak keinginan ego yang sering membawa manusia jauh dari kehendak Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering tergoda untuk memilih jalan yang paling mudah, paling nyaman, dan paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Namun Yesus mengajarkan bahwa mengikuti Tuhan kadang berarti memilih jalan yang lebih sulit tetapi benar.
Memikul salib bukanlah sekadar simbol penderitaan. Salib menggambarkan kesediaan untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan ketika menghadapi tantangan. Bagi sebagian orang, memikul salib berarti tetap jujur di tengah tekanan untuk berbuat tidak benar. Bagi yang lain, itu berarti tetap mengasihi seseorang yang pernah melukai hati. Ada juga yang memikul salib dengan tetap berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Yesus sendiri berjalan di jalan itu terlebih dahulu. Ia memikul salibnya menuju tempat penyaliban bukan untuk membebani manusia, tetapi untuk menunjukkan bahwa kasih yang sejati rela berkorban. Dengan melihat teladannya, manusia dapat belajar bahwa penderitaan yang dijalani dengan iman tidak akan sia-sia. Mengikuti Yesus berarti melepaskan kesombongan, keserakahan, dan ketakutan yang sering mengikat hati manusia. Namun, ketika seseorang berani menyerahkan semua itu kepada Tuhan, ia menemukan sesuatu yang lebih besar, kehidupan yang dipenuhi kasih, kerendahan hati, dan harapan. Setiap kali seseorang memilih kehendak Tuhan daripada keinginan pribadi yang salah, ia sedang memikul salibnya. Setiap langkah kecil ketaatan menjadi bagian dari perjalanan iman yang membentuk karakter dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Ajaran ke-14 dari Yesus berbicara tentang tidak menghakimi orang lain, tetapi menunjukkan belas kasih. Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Perkataan ini sering disalahpahami, seolah-olah Yesus meminta manusia untuk menutup mata terhadap kesalahan. Namun yang sebenarnya ia ajarkan adalah agar manusia tidak dengan mudah mengutuk orang lain tanpa belas kasih. Manusia sering cepat melihat kesalahan orang lain, tetapi lambat menyadari kelemahan dirinya sendiri. Yesus mengingatkan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan setiap orang membutuhkan anugerah Tuhan. Ketika seseorang hidup dengan sikap menghakimi, ia cenderung membangun jarak dengan orang lain. Ia melihat orang lain hanya melalui kesalahan mereka. Namun ketika seseorang memilih belas kasih, ia mulai melihat orang lain sebagai manusia yang juga sedang berjuang dalam hidup. Yesus memberikan banyak contoh tentang belas kasih. Ketika seorang perempuan yang tertangkap dalam dosa dibawa kepadanya, banyak orang siap menghukumnya. Namun Yesus tidak langsung menjatuhkan hukuman. Ia berbicara dengan penuh kelembutan dan memberi kesempatan bagi perempuan itu untuk memulai hidup yang baru. Hal yang sama juga terjadi ketika Petrus menyangkal Yesus. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak mempermalukan Petrus di depan orang lain. Ia justru memulihkan Petrus dengan kasih dan memberinya kesempatan untuk melanjutkan pelayanannya. Belas kasih tidak berarti mengabaikan kebenaran. Belas kasih berarti menyampaikan kebenaran dengan hati yang penuh kasih. Ketika seseorang memilih belas kasih daripada penghakiman, ia membantu membuka jalan bagi pemulihan dan perubahan. Dunia sering dipenuhi dengan kritik dan kecaman, namun Yesus mengajarkan cara hidup yang berbeda. Ia mengajak manusia untuk berbicara dengan hati yang lembut, untuk berdoa sebelum menghakimi, dan untuk mengingat bahwa setiap orang membutuhkan pengampunan. Ketika seseorang hidup dengan belas kasih, ia memantulkan karakter Tuhan kepada dunia. Orang lain dapat melihat bahwa iman bukan sekadar aturan, tetapi jalan menuju pemulihan. Ajaran ke-15 dan yang terakhir berbicara tentang tetap tinggal di dalam Yesus. Dalam salah satu pengajarannya, Yesus menggunakan gambaran tentang pohon anggur. Ia berkata bahwa ia adalah pokok anggur dan para pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Melalui gambaran itu, Yesus menjelaskan bahwa kehidupan rohani bergantung pada hubungan yang terus-menerus dengannya. Ranting tidak dapat menghasilkan buah jika terpisah dari pokoknya. Demikian pula, manusia tidak dapat menghasilkan kehidupan yang penuh makna tanpa tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap tinggal di dalam Yesus berarti menjaga hubungan yang hidup dengannya setiap hari. Itu terjadi melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, dan melalui kesediaan untuk mendengarkan suaranya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan, perubahan terjadi secara alami. Buah-buah kehidupan seperti kasih, kesabaran,
kebaikan, dan damai mulai muncul. Perubahan itu tidak dipaksakan, tetapi tumbuh dari hubungan yang terus dipelihara. Namun ketika seseorang menjauh dari Tuhan, hatinya perlahan menjadi kering. Ia mungkin masih menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi jiwanya kehilangan sumber kekuatan yang sejati. Karena itu, Yesus mengundang setiap orang untuk tetap tinggal di dalamnya. Hubungan itu bukan hanya sesekali, tetapi terus-menerus. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali memilih hidup bersama Tuhan. Ketika seseorang tetap tinggal di dalam Yesus, hidupnya tidak hanya menjadi berhasil menurut ukuran dunia. Hidupnya menjadi berbuah, memberi dampak bagi orang lain, dan memuliakan Tuhan. Semua ajaran yang disampaikan Yesus tidak pernah dimaksudkan hanya untuk didengar lalu dilupakan. Setiap kata yang ia ucapkan membawa undangan bagi manusia untuk hidup dengan cara yang baru. Ajarannya bukan sekadar teori rohani, melainkan jalan yang dapat dijalani setiap hari. Ketika seseorang mulai mempraktekkan ajaran-ajaran itu, perubahan tidak selalu terjadi secara instan. Namun perlahan, hidup mulai bergerak ke arah yang berbeda. Hati yang dulu dipenuhi kegelisahan mulai menemukan damai. Pikiran yang dulu dipenuhi ketakutan mulai dipenuhi kepercayaan kepada Tuhan. Yesus tidak memanggil manusia untuk menjadi sempurna dalam sekejap. Ia memanggil manusia untuk berjalan dengan setia. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar mengasihi lebih dalam, mengampuni dengan tulus, mempercayai Tuhan lebih penuh, dan melayani dengan hati yang rendah. Dalam perjalanan hidup, akan ada saat-saat ketika seseorang tersandung atau merasa gagal. Namun di dalam ajaran Yesus selalu ada ruang bagi anugerah. Ketika seseorang jatuh, Tuhan tidak meninggalkannya. Justru pada saat-saat seperti itulah kasih Tuhan bekerja untuk mengangkat kembali dan memberikan kekuatan yang baru. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Dunia tetap memiliki tantangan, dan setiap orang akan menghadapi musim hidup yang berbeda-beda. Ada masa sukacita, ada masa pergumulan, ada masa menunggu, dan ada masa pemulihan. Namun di tengah semua musim itu, ajaran Yesus tetap menjadi kompas yang menuntun arah hidup. Ketika seseorang memilih untuk mengasihi tanpa syarat, dunia di sekitarnya mulai berubah. Ketika ia memilih untuk mengampuni, hatinya menjadi lebih bebas. Ketika ia mempercayai Tuhan daripada kekhawatiran, damai mulai tumbuh di dalam dirinya. Ajaran Yesus juga mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang diri sendiri. Setiap manusia diciptakan untuk membawa terang bagi orang lain. Melalui tindakan sederhana seperti menolong, mendengarkan, dan memberi perhatian, seseorang dapat menjadi saluran kasih Tuhan bagi dunia. Seringkali, perubahan besar dalam hidup orang lain dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus. Sebuah kata penghiburan, doa yang dipanjatkan dengan iman, atau sikap sabar di tengah konflik dapat membawa harapan bagi seseorang yang sedang kehilangan arah. Ketika seseorang hidup menurut ajaran Yesus, ia tidak hanya menemukan tujuan hidup bagi dirinya sendiri. Ia juga menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menyentuh kehidupan orang lain. Yesus mengajarkan bahwa hidup yang sejati tidak diukur dari berapa banyak hal yang dimiliki, tetapi dari bagaimana seseorang mengasihi, melayani, dan berjalan bersama Tuhan. Kekayaan terbesar dalam hidup bukanlah harta yang terlihat, melainkan hati yang dipenuhi damai dan hubungan yang hidup dengan Sang Pencipta. Setiap hari yang dijalani bersama Tuhan menjadi kesempatan untuk mengalami pertumbuhan rohani. Ketika seseorang terus belajar mendengarkan firman-Nya, hidupnya semakin dipenuhi hikmat. Ketika ia terus berdoa dan mencari Tuhan, hatinya semakin dikuatkan. Perjalanan iman bukanlah perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Tuhan selalu hadir, menuntun setiap langkah, bahkan ketika jalan terasa tidak jelas. Dalam keheningan doa dan dalam firman-Nya, Tuhan berbicara kepada hati manusia. Ajaran-ajaran Yesus yang telah dibahas bukan hanya pelajaran moral. Semua itu adalah undangan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Melalui kasih, pengampunan, kerendahan hati, iman, dan belas kasih,
manusia diajak untuk mengalami kehidupan yang penuh makna. Ketika seseorang membuka hatinya untuk belajar dari Yesus setiap hari, hidupnya mulai dipenuhi terang yang tidak mudah dipadamkan oleh keadaan. Ia mulai melihat hidup bukan hanya sebagai rangkaian kejadian, tetapi sebagai perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Pada akhirnya, mengikuti ajaran Yesus berarti memilih untuk berjalan di jalan kasih setiap hari. Jalan itu mungkin tidak selalu mudah, tetapi jalan itu membawa manusia menuju damai yang sejati. Dan ketika seseorang terus berjalan di jalan itu, ia akan menemukan bahwa hidup bersama Tuhan bukan hanya tentang bertahan melewati hari. Hidup bersama Tuhan adalah tentang menemukan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang dipenuhi tujuan, harapan, dan kasih yang tidak pernah berakhir.